Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh solehah? Bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 4. Kita nanti akan mempelajari mari mengaji dan mengkaji surat At-Tin dan hadis silaturahmi. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, kita akan membahas surat At-Tin dan hadis silaturahmi. Surat At-Tin nanti kita akan mempelajari tentang cara membaca surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, kita nanti akan membahas tentang arti dan kandungan-kandungan surat At-Tin. Kemudian kita nanti akan membahas tentang hadis silaturahmi. Ya anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum nun sukun atau tanwin. Di pembelajaran hari ini Bu Farida tidak akan menjelaskan lagi karena untuk mempersingkat waktu kalian bisa mempelajari lagi di video-video kemarin. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama saya Farida. Dari kecil saya suka dengan belajar agama Islam, baik dari rumah, sekolah, ataupun di pondok. Mengapa kita belajar ilmu agama? Karena dengan ilmu agama kita bisa jadi orang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Mari anak-anak kita membaca surat At-Tin bersama-sama. Sebelum kita membaca Al-Quran dan Iqra, sebaiknya kita dimulai dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ayat pertama. Wattini wazzaitun. Ayat kedua. Wa turi sinin. Diulangi lagi. Wa turi sinin. Kemudian dilanjut ayat yang ketiga. Wa hadzal baladil amin. Nah, anak-anak kita lanjut surat At-Tin ayat keempat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dilanjut yang kelima summa radadnahu asfala safilin. Diulangi summa radadnahu asfala safilin. Ayat ke-6 illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Diulangi lagi ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat terakhir ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, itu anak-anak surat At-Tin ayat 1 sampai 8 kita sudah membacanya. Nanti kalau di rumah silahkan surat At-Tin dibaca. Oh ya anak-anak, kita nanti akan membahas tentang isi kandungan surat At-Tin.
Apa itu kandungan surat Atin? Nah, anak-anak, kita simak bersama-sama membahas tentang surat Atin ayat 1 sampai 3. Ayat 1 berbunyi watini zaitun yang memiliki arti demi buah tin dan buah zaitun. Waktu di sini demi gunung Sinai. Dan ayat ketiga wahadzal baladil amin dan demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, anak-anak, coba dilihat itu Bu Guru sudah memaparkan tentang buah zaitun. Apakah buah zaitun itu? Nah, buah zaitun itu banyak tumbuh di Palestina dan di sekitar tempat para nabi diutus, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Begitu juga buah tin mempunyai manfaat, memperhalus fisik, membersihkan ginjal, dan menggemukkan badan, dan lain sebagainya. Kemudian zaitun. Zaitun itu mengandung banyak minyak yang berlimpah sehingga dapat digunakan sebagai bahan memasak dan kesehatan. Contohnya, ibu-ibu kita di rumah sedang menggoreng. Nah, yang dibuat menggoreng itu asal mulanya dari buah zaitun. Sudah paham anak-anak? Bunyi surat Atin yang kedua yaitu Waquri Sinin yang artinya dan demi Gunung Sinai. Gunung Sinai itu terletak sangat jauh anak-anak. Di mana letak Gunung Sinai itu? Gunung Sinai itu terletak di negara Mesir. Nah, di Gunung Sinai itu dikenal juga dengan Jabal Musa. Mengapa dikenal dengan Jabal Musa? Karena Jabal Musa itu gunung Nabi Musa. Mengapa dikenal dengan gunung Nabi Musa? Karena tempat ini adalah tempat ketika Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul oleh Allah. Anak-anak sudah paham? Bunyi surat Atin ayat ketiga wahadzal baladil amin yang artinya dan demi kota Mekah yang aman ini. Kota Mekah adalah kota yang aman, yang terletak di negara Arab. Kota Mekah itu termasuk tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu lahirnya terletak di negara Arab, kotanya kota Mekah. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping ini adalah kota Mekah. Kota Mekah itu adalah tempat naik haji. Jadi di bulan Zulhijjah orang-orang berbondong-bondong untuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di sana mereka bisa melakukan ibadah sholat dan ibadah tawaf. Kota Mekah itu adalah arah menghadap sholat. Arah menghadap ke barat. Maksudnya, kota Mekah itu adalah arah menghadap ke kiblat dengan arah menghadap ke Ka'bah. Jadi anak-anak kalau sholat itu menghadapnya ke Ka'bah atau ke kiblat. Anak-anak sudah paham? Bunyi surat Atin ayat keempat yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia
dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi anak-anakku, apa bedanya manusia dengan tumbuhan? Manusia itu dapat bergerak dan berpindah, sedangkan tumbuhan itu tidak bisa bergerak ataupun berpindah. Nah, sekarang apa bedanya manusia dengan binatang? Manusia dapat bergerak dan berpindah dan mempunyai tangan, kaki, sedangkan binatang juga sama, bergerak, mempunyai tangan dan kaki, juga makan. Tapi manusia lebih sempurna daripada binatang. Mengapa manusia lebih sempurna dari binatang? Karena manusia itu dibekali oleh Allah yang namanya badan, jiwa, akal, dan nafsu. Manusia atau kita dibekali badan, jiwa, akal, dan nafsu. Contohnya seperti yang membedakan manusia dan binatang yaitu akal. Contohnya kalau binatang, ayam kalau buang kotoran, apakah di WC atau semaunya anak-anak? Ayam itu tidak mempunyai akal karena membuang kotoran di rumah, kadang di emperan rumah, bahkan di depan orang dia juga mengeluarkan kotoran. Ayam itu tidak punya malu karena ayam itu tidak memiliki akal. Nah, kalau manusia itu mempunyai kelebihan-kelebihan, itulah Allah memberikan dan menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi atau khalifah. Karena manusia itu paling diandalkan di bumi dan manusia sebagai pemimpin memiliki tugas untuk melestarikan bumi. Contoh melestarikan bumi yaitu apabila kalian memerlukan kayu, maka boleh menebang kayu, kemudian kalau sudah ditebangnya boleh ditanami lagi supaya tidak menimbulkan longsor. Begitu juga kalian tidak boleh membuang sampah di sungai, karena membuang sampah di sungai itu akan tersumbat. Dengan tersumbatnya air di sungai akan mengakibatkan banjir. Maka kita harus berbuat baik dan bisa melestarikan bumi. Mari anak soleh-solehah kita simak surat At-Tin ayat kelima yang berbunyi Tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Anak-anak, gambar di samping itu apa? Gambar apa anak-anak? Ya, gambar di samping itu adalah gambar api yang sangat panas, api yang sangat berkorban. Di mana api yang sangat panas itu? Di neraka. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati nabinya, seperti contoh tidak melakukan puasa disengaja, tidak melakukan sholat disengaja, durhaka kepada orang tua, mencubit teman, memfitnah teman, dan lain-lain sebagainya,
maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Di mana itu anak-anak? Di neraka. Tubuh yang sempurna, yang dilengkapi akal, namun durhaka, tidak akan menyelamatkan manusia dari azab. Mari anak-anak kita bersama berbuat kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga kita terhindar dari azab api neraka. Kita teruskan lagi surat At-Tin ayat ke-6 yang berbunyi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya kecuali dengan orang-orang yang beriman dan menjadikan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala ada putus-putusnya. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan amal soleh-solehah, kebaikan, dan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Coba anak-anak itu perhatikan, itu adalah gambaran di dunia yang sangat indah. Jika kita berbuat kebaikan, berbuat amal soleh-solehah, maka kita akan membalas atau mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan surga. Di dalam surga nanti itu di dalamnya ada semua yang kita inginkan, contohnya makanan yang enak dan kendaraan yang kita mau, semuanya ada di surga. Ayat ke-7 surat At-Tin, "Wama yukadzibuka ba'du biddin." Yang artinya, maka apa yang menyebabkan mendustakanmu tentang hari setelah adanya keterangan-keterangan. Jadi anak-anakku, kalian harus paham ketika kalian berbuat kebaikan dan ketika kalian berbuat kemaksiatan, maka itu semuanya ada balasannya. Yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan Allah dengan surga. Yang berbuat kemaksiatan, kejelekan akan diberikan pahala oleh Allah yang namanya neraka. Jadi diteruskan ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Jadi Allah akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada yang taat dan menghukum orang yang bermaksiat kecuali bertaubat. Jadi semua yang kita lakukan di dunia dan akhirat itu nanti akan ada balasannya. Contohnya jika kalian melihat duri di tengah jalan, dengan duri di tengah jalan kemudian ada orang yang lewat, kamu takut akan terjatuh orang tersebut, kemudian kamu mengambilnya, maka nanti kamu akan mendapat balasan dengan berbuat baik, dengan balasannya yaitu di surga. Begitu juga kalian sengaja
menyalahi batu di jalan, kemudian orang lewat, setelah itu jatuh, maka kalian akan mendapat balasan di neraka. Jadi anak-anak, kita ingat-ingat bersama, jika kita berbuat baik akan dimasukkan ke surga, dan kita berbuat jelek akan dimasukkan ke neraka. Semua itu hidup di dunia dan akhirat itu ada balasannya. Orang yang taat akan masuk ke surga, dan orang yang tidak taat akan dihukum, dan orang yang berbuat maksiat kecuali akan mendapat balasan dari Allah di surga kepada orang-orang yang sudah bertaubat. Oke anak-anak, dilanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bersilaturahmi. Mari anak-anak bacalah hadis berikut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi. Muttafaqun alaih, dari Abu Hurairah. Apa tuh yang dimaksud dengan hadis? Hadis itu adalah perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sudah paham anak-anak? Jadi silaturahmi itu artinya tali persahabatan, persaudaraan, atau kekeluargaan. Coba anak-anak kita perhatikan, siapa yang bisa contohkan menjalin silaturahmi? Apa saja anak-anak? Yang pertama, mengunjungi kakek dan nenek. Kita itu mempunyai kakek nenek karena mereka itu adalah orang tua dari ayah dan ibu kita. Jika tidak ada kakek nenek, tidak ada kita. Yang kedua, mengunjungi paman bibi. Siapakah paman bibi itu anak-anak? Paman bibi itu adalah adiknya ayah dan ibu kita. Yang ketiga, mengunjungi rumah guru. Nah, itu anak-anak coba diingat dan dilaksanakan ketika kita sudah besar. Jangan lupa yang memberikan kita ilmu di sekolah itu adalah guru. Jadi kalian dianjurkan untuk mengunjungi rumah guru, karena guru yang membimbing dan mendidik kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang keempat, menjenguk teman yang sakit. Nah, teman yang sakit kita jenguk ya, sebagai wujud rasa kepedulian kita, kalau kita juga merasakan apa yang teman kita rasakan. Yang terakhir, menelpon saudara yang jauh. Jadi kalau kita punya saudara yang jauh, alangkah baiknya kita telepon, tanya apa kabarnya, baik atau tidak. Nah anak-anak, cukup sekian materi dari Bu Farida. Semoga bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian anak-anakku yang soleh-solehah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.